المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع الانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونهيك وارزقنا فهما نعرف بكيف ننجيك يا أرحم الراحمين. أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمع العافية يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل في الربا. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci fir riba ing dalem mertelake riba. Bi alifin kelawan alif utawi riba iku kelawan alif maksuratin kang den kosor apa alif. Lughatan utawi riba ing dalam lughate secara bahasa iku az-ziyadatu makna tambahan. Wa syar'an utawi riba ing dalam syarak iku muqabalatu iwadin akad kang duweni perbandingan iwat siji. Iwat niku liru. Akad kang duweni perbandingane iwat siji bi akhara kelawan iwat kang weneh. Majhul tamatsuli kang ora den kaweruhi pepadane, tidak sama. Majhul tamatsuli kang ora den kaweruhi pepadane fi mi'yari syar'i ing dalem ancer-ancere syarak. Halatal abdi ing dalem nalikane tingkah akad au ma'atahirin utawa sertane ngakhirake fil iwadaini ing dalem liru loro au ahadihima utawa salah sijine iwadain au ahadihima utawa salah sijine iwadain. Riba secara bahasa mempunyai arti az-ziyadah. Ziyadah niku tambahan. Sedangkan secara syarak dikatakan tadi muqabalatu iwad bi akhar majhulit tamatsul fi mi'yari syar'i halatal aqdi aw ma'a ta'khirin fil iwadaini aw ahadihima, yaitu perbandingan iwat satu dengan yang lainnya yang tidak diketahui kesamaannya di dalam timbangan syarak, baik ketika akad ataupun serta mengakhirkan salah satu daripada dua iwat, dua sesuatu yang dibuat transaksi atau salah satunya. Nanti bisa dijelaskan di dalam contohnya. Itu namanya riba. Lah riba ini macam-macam. Ada riba nanti mungkin dibacakan. Enten riba korot. Riba korot niku nggih yang biasa terjadi di Indonesia, banyak riba korot. Riba korot niku napa namine utang paku nyarutang jaka listrik, riba korot namanya. Riba korot banyak. Ada juga riba fadl. Riba fadl ini salah satu dilebihkan, salah satu daripada akad tersebut dilebihkan. Nasi'ah
Riba nasi'ah ini adalah riba yang berurusan dengan tempo. Ada juga yaitu tidak transaksinya tidak kontan secara langsung tapi ditunda tempo pembayarannya ataupun serah terima. Ada juga ribayat. Ribayat itu tidak terjadi serah terima di majelis, namanya ribayat. Yang paling penting bagaimana yang untuk kita ketahui, yang paling penting adalah riba ini min akbaril kabair. Ajaran Fathul Qorib teng syarah ini baca riba niku termasuk dosa besar. Dosa besar. Dosa yang paling besar niku syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mateni wong tanpa ada hak, bukan karena kisos atau karena had, mboten oleh zina termasuk dosa besar. Terus riba, dan riba ini dosa besar. Maka harus sebisa mungkin dihindari. Innamal bai'u mithlur riba. Kata mereka, orang-orang yang tidak suka dengan syariat Islam, wong kafir, Yahudi mengatakan, kenapa transaksi diperbolehkan sementara tidak? Padahal innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama dengan riba. Sama di mana? Sama-sama mencari keuntungan. Maka di dalam Islam jual beli diperbolehkan, riba tidak boleh. Hukumnya haram, bahkan dosa besar. Tidak harus dirugikan salah satu daripada dua orang yang transaksi. Tapi kewajiban kita sebagai umat Islam patuh kali syariat. Syariat mboten angsal, ya jangan dilakukan. Kalau dilakukan ya dosa riba. Contohnya ngeten. Riba niku kan terjadi pada zahab wal fiddah. Emas, perak. Mat umat itu makanan pokok makanan. Lah riba ini salah satu contohnya, misalkan ada orang kurang mampu, dia mendapatkan jatah beras jatah nih kok, beras jatah katakanlah dia dapat 2 kilo. Lawong boten mampu niki pengen makan beras yang enak. Sementara ada orang yang mampu, dia punya beras yang rasanya enak 1 kilo. Beras dengan seluruh jenisnya itu termasuk barang ribawi, karena termasuk makanan. Wong sing ora duwe niki, dia punya beras yang jelek, beras jatah misalkan, mengatakan kepada orang yang mampu, beras saya yang jelek ini 2 kilo ditukar dengan berasnya kamu yang bagus 1 kilo. Transaksi seperti ini tidak ada yang dirugikan. Wong nyatane pada butuhe kan ngoten. Pada butuhe. Sing larat ya pengen disidik-sidik mangan beras yang enak. Sing sugih lagi butuh beras yang elek ngumpan PT. Kan pada butuhe niku. Terjadilah transaksi. Yang miskin, yang tidak mampu menyerahkan beras jatahnya 2 kilo, dia dapat beras yang lebih baik 1 kilo. Transaksi tersebut riba. Transaksinya riba. Hukumnya haram. Jelas mboten? Walaupun salah satu atau kedua belah pihak sama-sama tidak ada yang dirugikan. Tapi syariat mboten angsal ngoten niku. Tidak memperbolehkan transaksi seperti itu. Ini riba. Contoh riba di dalam makanan. Makanan ya nek beras ya kabeh jenis beras, beras Barreto, beras IR, beras Jatau, kabeh jenis beras niku ya sama. Ketika tukar menukar ya harus tamatul, harus pepadan, harus sama. Secara timbangannya sama, mboten yang dilebihkan. Bagaimana agar lepas daripada riba? Solusinya gampang. Solusinya bagaimana? Beras sing 2 kilo wau, beras wong sing ora duwe didol ning wong sugih. Niki beras jatah niki tak dol 50.000 misalkan. Dituku karo wong sugih. Wis bayar
sing 50.000 ini nggo tuku beras sing maer. Walaupun sama-sama menghasilkan tujuan utamanya tercapai, tapi cara transaksi yang berbeda menyebabkan hukum yang berbeda. Ngoten carane. Nyong pengen beras sing mantep enak, misalkan wong ora duwe, nyong wis bertahun-tahun mangan beras jatah. Beras jatah didol. Nek payu wis oleh duwite niki nggih tuku beras sing maer ngoten niku. Bukan beras jelek ditukar dengan beras yang lebih baik tapi beda timbangannya, niku riba. Solusine kados wau, didol nembe nggih tuku malih. Kan ngoten. Riba juga terjadi pada emas perak. Emas perak niki termasuk nukut niki mata uang, karena mata uang ini berlaku menjadi perwakilan daripada emas dan perak tadi. Kulo ndek kanca bakul emas misalkan. Wah kancane kulo wis apal, wis biasa transaksi kita, paham biyen ngopi bareng. Akhirnya bareng jalan-jalan, toko emasnya dia dibuka, saya melihat satu cincin yang paling indah, wah kayaknya maer kayaknya gue enak bojone. Akhirnya kalau ngomong tuh, ali-ali ini tak tuku, bayarnya ngisuk ya, bayarnya. Kan gue kanca akrab nih, wehna nih gue ali-ali nih, cincin itu diberikan kepada saya, bayarnya ngisuk. Ini namanya riba, riba, karena emas ini termasuk barang yang ribawi, tidak boleh transaksinya ditunda. Jadi ini riba nasi'ah, tidak ada yang dirugikan, dia percaya sama saya dan besoknya saya bayar. Tapi praktek seperti ini diharamkan oleh syariah. Mboten angsal, mboten pareng, dilarang, dosa. Karena transaksi barang ribawi tidak kontan. Padahal siapa yang dirugikan? Kan tidak ada. Wong nyatane ngisuk tak transfer kan bisa, wong wis kenal akrab ngoten niku. Contohnya seperti itu. Beda prakteknya misalkan sing umum terjadi di mana-mana itu kathah niku akeh sing ngomong kali sing napa namine tekan kula iki kaya ngene prakteke niki pripun niki ya riba. Tapi nek domongna ya penyeriba ngerti riba, orang ngerti pun riba. Misal seperti ini yang sering terjadi. Si A pinjam uang ke saya 1 juta, nilai 1 juta. Tapi bayare 1 juta 10.000. Lah 10.000 ini namanya riba. Tidak boleh. Paham dan kowe pada karo utang paku bayar jagak listrik. Ora oleh niku. Utange paku bayar jagak listrik. Solusinya bagaimana? Solusinya mudharabah. Mudharabah itu diperbolehkan. Mudharabah. Nek niku kan praktek kayak mau niku sing penting nyong nyilih 10 juta. Dalam jangka waktu 1 bulan 10 juta ini mau saya buat usaha dagang. Nggo ngulak sarung apa-apa ngoten niku. Untung tidak untung, rugi tidak rugi, nanti saya bayar 10 juta 100. Paham mboten? Sing 100 niki anake. Lah, transaksi seperti ini namanya riba. Tidak boleh dalam syariat Islam. Tapi nek prakteknya diganti mudharabah boleh. Mudharabah niku pripun? Ngomong, nyong nyilih duit 10 juta. Tak nggo modal usaha. Nanti kalau saya untung, nanti keuntungan kita bagi 2. Nek ora nanti kamu mendapatkan berapa persen daripada keuntungan usaha yang saya jalankan. Niku namanya mudharabah. Barang nyilih temenan 10 juta, usaha lancar, bisnisnya lancar, dalam 1 bulan mendapatkan 20 juta misalkan, keuntungan 100%. Lah, yang 10 juta dikembalikan karena itu pinjaman, yang 10 juta tadi dibagi 2 karena itu antara transaksi mudharabah.
Ramadan. Beda dengan riba. Bedanya di mana? Kalau mudharabah terjadi kerugian juga ditanggung bersama. Paham ora? Jadi sawane saya pinjam 10 juta buat usaha. Kalau ada keuntungan nanti dibagi 2 atau berapa persennya. Kalau terjadi kerugian pun sama. Kerugian ditanggung bersama antara si pemilik modal dan si orang yang melakukan usaha. Keuntungan ditanggung keuntungan dibagi 2, kerugian pun ditanggung bersama. Jadi ini sing tak utangi nyilis duit 10 juta nyong tak kulak sarong enggak. Sing utangi ketar-ketir niku. Kene dalam 1 bulan nggih. Misalkan kiamat ya ora sudah bati nyongan ngoten niku. Masalah kerugian ditanggung bersama. Jadi sing ngutangi barang ndongakno cepet laris ngoten niku. Dadi keuntungannya oleh kabeh pada untungnya. Ya nek rugi ternyata dalam 1 bulan ini usaha saya misalkan ternak kambing terkena bencana alam, kambingnya mati semua, ya wis kuwe sing 10 juta kuwe kerugiannya bagi loro kuwe. Bedanya di situ. Nek riba wau sing ngutangi orang ngurus arep usaha apa arep rugi bangkrut terserah, yang penting dalam 1 bulan kamu harus bayar ke saya sekian. Tapi nek mudharabah mboten. Nek mudharabah itu keuntungan dibagi 2, kerugian ditanggung bersama. Maka sudah ada solusi transaksi akad dalam Islam itu sudah ada yang diperbolehkan. Kenapa harus melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, bahkan dikatakan termasuk dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Ini cah pondok kudu ngerti kaya ngono barang-barang kaya ngono kuwi. Wariba utawi riba iku haram, hukumnya haram. Wa inna ma yakun lan ing pestine ana apa riba ana iku fi dzahabi ing dalem emas wal fiddati lan perak, emas dan perak, wa fil mat'umati lan ing dalem pira-pira panganan, wa hiya utai mat'umat iku ma barang yuksadu kang den sejo apa maghaliban ing dalem kaprai lituk mikrono panganan makanan ya sesuatu yang secara umum secara ghalib dibuat sebagai makanan iktiyatan, makanan pokok ataupun yang lain. Iktiyatan saking arai ngalapi kuatan atau tafakuhan utawa are nyamian. Tafakuh bukan makanan pokok tapi sekedar tafakuh. Atau tadawian utawa ngalap tombo. Walaya jirilan ora lumako pariba fi waridalika yang dalam liyane mengkono madhkur minat salasah, seperti tadi yang saya sampaikan. Riba itu terjadi di dalam emas, perak dan makanan baik makanan itu sebagai makanan pokok atau fakihah itu ya bukan primer, sekunder fakihah ataupun tadawi obat. Walaya juzu lani niki dijelaskan teng mriki. Walaya juzu lan ora wenang apa bai'u dzahabi adol emas bidzahabi kelawan emas kang weneh, walal fiddati lan ora perak kadzalika kelawan mengkono-mengkono bil fiddah ai bil fiddati tegese kelawan perak madrubaini iku den cetak karone madrubaini iku den cetak karone kana ana apa zahab wal fiddah au ghairu madrubaini utawa ora den cetak karone. Tidak boleh jual beli dalam artian menjual emas dibeli dengan emas atau menjual perak dibeli dengan perak. Transaksi tukar menukar antara emas dengan emas, perak dengan perak, boten oleh. Illa mutamathilan angin kelawan padan pinadan. Mutamathil musyarakah maknane tafa'ala tafa'alu tafa'ulan
tamathala ya tamathalu tamathulan mutamathilan ini illa mutamathilan angin kelawan padan binadan mislan tegese mabik kang madani ing saman. Mabik itu sesuatu barang dagangan ini, saman ya alat pembayaran. Mislan tegese madani, mabik tegese mabik kang madani ing saman. Bimislin kelawan saman kang madani ing mabik. Fala yasihu mongko rasah apa bae usyain atol suwi-wiji mindalika saking mungkono-mungkono zahab wal fiddah mutafadilan halil luwian mutafadilan halil luwian wa qulu dawa iki musannif nakdan nyatane dawuh nakdan ai halan tegese hale saknalika yadan kelawan tangan biadin kelawan napa jenenge yadan biadin makna murad hale kelawan tanggap tinanggapan walau falau mongko lamun den apa syai'un suci-suci mindalika saking mengkono zahab wal fiddah muajjalan hale den tempokake lam yasiha mongko rasah apa bae lam yasiha mongko rasah apa bae maka di sini dijelaskan yang pertama, tidak boleh menjual emas dengan emas, yaitu tukar menukar emas. Saya punya emas selama misalkan 10 gram ditukar dengan emas baru 5 gram. Ini mboten angsal karena satu jenis. Maka tidak boleh ditukar kok beda. Harusnya kalau satu jenis harus sama kontan dalam satu transaksi. Nek emas, saya punya emas 5 gram, emas kuno ditukar dengan emas baru 10 gram, ini tidak boleh, yang menjadikan namanya riba fadol. Ada satu yang dilebihkan, maka mboten angsal. Begitu juga perak dengan perak. Perak berapa gram ditukar dengan perak 5 gram ditukar dengan 10 gram atau 6 gram, maka hal ini tidak boleh. Fala yasihhu, maka tidak sah transaksinya. Kalau tidak sah otomatis berdosa itu karena melanggar daripada syariat. Mboten angsal. Kalau beda jenis bebas, beda jenis. Saya punya emas 5 gram ditukar dengan perak 15 gram, yang mboten masalah nih. Kalau beda jenis. Tapi kalau satu jenis itu yang tidak boleh. Maka dikatakan wala yajuzu bai'u dzahab bidzahab walal fiddah kadzalik. Tidak boleh tukar menukar atau menjual emas dibeli dengan emas atau perak dengan perak illa mutamathilan, kecuali sama. Mi'yari syar'i itu bagaimana? Nek emas niki umumnya dikapakna, ditimbang apa ditaker apa di. Lah niku umumnya kalau emas ini ditimbang berarti timbangan syar'i harus sama. Kan emas kan ditimbang enggak sih? Apa ditaker naker emas? Apa diukur? Kan timbangannya kan enten sekalane adol tinu niku dukur, ana kalane sing ditaker naker beras, ana kalane sing ditimbang, itu yang dinamakan mi'yarus syar'i. Jadi kalau emas karena dia ditimbang berarti timbangannya harus sama antara yang dijual dan alat yang untuk membeli, transaksinya harus sama. Illa mutamathilan, harus sama, maka tidak sah ketika mutafadilan. Mutafadilan itu salah satu dilebihkan, 1 gram ditukar dengan 2 gram atau 1 gram setengah atau berapa. Nakdan itu harus apa jenenge spontan. Di tempat itu terjadi dan selesai, itu maksudnya nakdan. Apa maksudnya? Yadan biadin,
yadan biyadin niku ada serah terima secara langsung. Syaratnya satu, mutamathilan harus sama timbangannya, yang kedua serah terima secara langsung. Maka dikatakan falau bi'a min dalik muajjalan lam yasih, seandainya transaksinya ditempo maka tidak sah. Saya punya emas 5 gram, kamu punya emas 5 gram, ya udah kita transaksi tukar menukar. Tapi besok ya emas saya masih di rumah ya, emas kamu tak bawa pulang dulu, mboten oleh niku. Walaupun mutamathil sama, tapi karena tidak nakdan, tidak transaksi serah terima secara langsung, maka tidak boleh. Walaupun dia percaya sama saya, wah kancane dhewek lah nyong percaya lah. Ngisuk sing 5 gram tak gawa, siki mun sampean tak gabili dhisik ya yang wis kadung nggo mas kawin misalkan wis. Nggo sore akad ya alil ora tak gabili siki, wah. Ya wis ngisuk ora apa-apa. Maka tidak boleh hal seperti itu terjadi. Ngoten niku. Jadi harus mutamathil sama dan harus nakdan. Selesai transaksi di tempat dan serah terima. Ngoten niku. Dua itu harus terpenuhi. Nginjang soal terang malih kelanjutannya. Wallahu a'lam bishawab.